Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Materinya adalah tentang Sunan Ampel. Anak-anak sudah tahu bahwa Sunan Ampel adalah salah satu sunan dari 9 sunan yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat yang memiliki nama asli Said Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi atau kita mengenalnya sebagai Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yaitu seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Sedangkan ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Campa Kamboja. Secara silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya yaitu Ali Murtada beserta dengan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Dan kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya yang merupakan Raja Kerajaan Majapahit pada masa itu. Tentu saja undangan tersebut dalam rangka apa? Untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kertawijaya, Dewi Darawati yang berasal dari Campa. Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, yaitu seorang putri Temenggung Arya Teja, seorang bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusura, seorang raja Surabaya yang muslim. Dari pernikahan mereka lahir anak cucu yang menjadi generasi penerus dakwah dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya yaitu Arya Lembusura pada gilirannya membawa Sunan Ampel menjadi bupati yaitu penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang bagi Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebarkan ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan bagi Sunan Ampel diberikan karena kedudukannya sebagai Bupati Surabaya, juga sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel kota Surabaya. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam penyebaran atau dalam pengembangan syiar Islam. Di antaranya yaitu 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Strategi ini menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Di antara penyiar Islam yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit diantaranya adalah 1. Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikahkan Raden Usen dengan putri Arya Baribin yaitu seorang adipati Madura. Raden Usen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan dekat daerah Samarkand yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb Madura. Kemudian putri Sunan Ampel yaitu adik Mas Murtosiah dinikahkan dengan santrinya yaitu Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Murtosimah dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat sebagai Adipati Demak. Hubungan dan jaringan kekeluargaan antara penguasa dan penyebar Islam menjadikan agama Islam cepat meluas di berbagai daerah melalui peran Wali Songo. Yang kedua adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun.
Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada, mengandung nilai-nilai Islam. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut serada, sebuah upacara peringatan atas kematian seorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan penyiar Islam yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara diisi dengan zikir, tahlilan, dan doa. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim yang dikenalkan Sunan Ampel. Yang ketiga adalah membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan sejarah, yaitu didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu, Buddha, dan Hasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi atau percampuran budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, yaitu tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini, ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya ada Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Di antaranya adalah 1. Berdakwah dengan santun penuh kearifan, tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya V memeluk Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Kemudian yang kedua, memiliki sikap toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang sudah sangat tua, yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan agama Kapitayan, yaitu agama asli nenek moyang orang-orang Nusantara, Sunan Ampel secara perlahan melakukan perubahan tradisi, menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami. Kemudian yang ketiga, Sunan Ampel merupakan sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga seorang bupati, yang mana dua kepemimpinan yang disandangnya membuat bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, Sunan Ampel merupakan seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo termasuk Sunan Ampel seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai Sunan Ampel mulai dari biografi atau sejarah lahirnya, kemudian kisah perjuangannya atau pertama kali kedatangannya ke Pulau Jawa sehingga menyebarkan agama Islam, hingga nilai-nilai yang bisa kita ambil atau nilai-nilai positif yang bisa kita teladani dari sosok Sunan Ampel. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah atau bisa menyerap materi yang Bu Prasti sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.